Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI SAD Magelang. Puji Tuhan, kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan judul firman Tuhan yang akan saya bawakan pada hari ini adalah Jangan Memandang Muka. Yang terdapat di dalam Yakobus 2 ayatnya yang pertama. Sekali lagi Yakobus 2 ayat yang pertama, saya akan bacakan bagi kita semua. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, memandang muka yang dimaksud di dalam ayat ini adalah sebuah sikap yang memberikan perhatian khusus atau membeda-bedakan terhadap sesama atau orang tertentu karena kekayaan, penampilan, kedudukan mereka, dan lain sebagainya. Dan di dalam pasal ini, Yakobus dengan tegas mengecam tindakan atau sikap dari jemaat pada saat itu yang lebih menghormati atau menghargai orang-orang yang kaya dan mengabaikan orang-orang yang miskin. Yakobus menjelaskan betapa jahatnya sikap ini, yaitu sikap memandang muka, yang sepertinya sudah menjadi suatu kejahatan yang sedang bertumbuh di kalangan jemaat pada saat-saat itu dan juga pada masa-masa setelahnya. Dan sikap memandang muka ini telah merusak dan memecah belah jemaat-jemaat Tuhan pada saat itu. Dalam perikop ini juga diberikan sebuah kisah atau ilustrasi tentang memandang muka ini yang kita bisa lihat di dalam ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Dan di dalam firman Tuhan yang akan kita lihat pada hari ini, mengapa firman Tuhan mengajarkan untuk kita jangan memandang muka terhadap sesama. Ya. Sesuai dengan ayat pokok yang kita sudah baca, firman Tuhan dengan jelas mengatakan janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Artinya kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus, janganlah kita bersikap memandang muka terhadap sesama, terhadap satu dengan yang lainnya. Mengapa firman Tuhan mengajarkan untuk kita jangan memandang muka terhadap sesama? Yang pertama, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Kita beriman kepada Tuhan yang mulia, yang seperti terdapat di dalam ayat pokok kita tadi, dalam ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Beriman kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mulia. Iman kepada Kristus berbicara tentang kasih. Mengapa jangan memandang muka dikaitkan dengan kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus? Karena kita percaya sebagai orang yang beriman kepada Yesus, kita adalah orang-orang yang menerima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, kasih yang kita terima, yang kita sudah dapatkan dari Tuhan, yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita, kita juga harus memberikannya kepada sesama kita, kepada orang lain. Dan kasih yang kita berikan kepada sesama itu tidak boleh memandang muka. Artinya kita mengasihi sesama kita tanpa pilih kasih atau membeda-bedakan dari latar belakang apapun. Kemudian alasan yang kedua mengapa firman Tuhan menegaskan bahwa kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan jangan sampai kita memiliki sikap yang memandang muka. Yang kedua adalah karena Allah sendiri pun tidak membeda-bedakan. Kita lihat di dalam ayat yang kelima sampai ayatnya yang keenam bagian A. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah aku memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa Allah memilih orang-orang yang miskin untuk dijadikan kaya dalam iman, dijadikan ahli waris kerajaan sorga. Jadi maksudnya adalah di sini menjadi kaya secara rohani, bukan secara jasmani, secara materi yang ada di dunia. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kaya secara rohani. Memang ini tidak berarti bahwa Allah tidak mau orang yang kaya. Ya, banyak juga anak-anak orang-orang yang kaya yang juga setia kepada Tuhan, menjadi penopang dalam pekerjaan Tuhan. Tapi yang Allah inginkan, kehidupan kita adalah memiliki kerendahan hati, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, menjadi kaya dalam hal rohani, bukan dalam hal jasmani.
Ia memilih baik yang kaya maupun yang miskin. Tuhan memilih yang kaya maupun yang miskin, yang memiliki harta rohani dalam kehidupan, yang memiliki kekayaan rohani bukan jasmani. Jadi yang dilihat oleh Tuhan, yang dicari oleh Tuhan itu kekayaan rohani. Jadi mengapa manusia memandang muka? Mengapa manusia membeda-bedakan manusia? Membeda-bedakan sesama? Karena kekayaan mereka, karena penampilan mereka, karena hal-hal duniawi. Sedangkan Tuhan sama sekali tidak membeda-bedakan manusia. Karena yang dicari Tuhan adalah rohani, adalah iman kita, bukan harta kekayaan kita. Allah itu mengasihi sama rata. Tuhan itu adil. Ya, kita semua memang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ya, kita mempunyai perbedaan satu dengan yang lain. Tetapi di hadapan Tuhan, sesungguhnya kita semua itu sama. Dia, yaitu Tuhan, lebih dahulu mengasihi kehidupan kita tanpa membeda-bedakan. Oleh sebab itu kita juga harus mengasihi sesama seperti Tuhan juga mengasihi sesama kita. Kalau Tuhan mengasihi sesama kita, ya, mengapa kita tidak bisa mengasihi sesama? Mengapa kita memandang muka terhadap sesama? Padahal Tuhan mengasihi sesama kita dan juga mengasihi setiap kehidupan kita. Kalau Allah adalah Allah yang mengasihi tanpa memandang muka, lalu siapakah kita sehingga kita membeda-bedakan? Ya, berdasarkan kekayaan atau penampilan atau jabatan, kedudukan. Kita harus menuruti Bapa kita yang penuh kasih dan jangan memandang muka. Di dunia ini memang kita hidup di dalam dunia yang memiliki kecenderungan untuk menilai seseorang dengan memandang muka, ya, berdasarkan kedudukan, penampilan, kekayaan dan lain sebagainya. Melihat dari luarnya atau fisiknya saja, ya, bisa jadi dengan warna kulit, ras, budaya, suku, harta jabatan, penampilan dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang mulia, di tengah keadaan dunia yang saat ini jahat, yang semakin jahat, bagaimana cara kita untuk menghindari sikap memandang muka ini? Yang pertama, miliki dan lakukan kasih. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Kasih merupakan landasan dan dasar hidup orang percaya. Bahkan dalam ayat tadi dikatakan bahwa hukum yang utama adalah kasih. Mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Dan kasih juga dikaitkan dengan perbuatan baik, perbuatan yang benar. Karena orang yang memiliki kasih dalam kehidupannya, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, maka apa saja yang dilakukannya pasti adalah hal yang baik, hal yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga tidak akan ada sikap memandang muka, tidak akan ada yang membeda-bedakan, pilih kasih, ataupun ketidakadilan terhadap sesama. Karena ada kasih dalam kehidupannya, dia mengasihi Tuhannya dan juga mengasihi sesamanya. Saat ini mari kita mau periksa kehidupan kita. Apakah ada kasih dalam diri kita? Jangan sampai kita hanya mendengarkan firman Tuhan tentang kasih, ya, tetapi kita tidak memiliki kasih dalam kehidupan kita. Jika kita sering membeda-bedakan sesama, memandang muka, hanya memperhatikan orang yang memiliki kelebihan, ya, itu bisa jadi kasih itu mengering dalam setiap kehidupan kita. Dan oleh sebab itu jangan sampai kita kehabisan kasih dalam kehidupan kita. Kasih itu harus selalu penuh di dalam kehidupan kita. Karena kasih adalah hukum yang utama di dalam kehidupan orang yang percaya. Bahkan kita mungkin sering mendengar, ya, orang-orang mengatakan bahwa orang Kristen, orang yang kenal kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus, terkenal dengan kasihnya. Itu kita aminkan. Itu menjadi berkat bagi kehidupan kita, menjadi kekuatan bagi kehidupan kita untuk selalu memiliki kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Kemudian hal yang kedua, bagaimana cara kita bisa menghindari sikap memandang muka adalah menuruti seluruh firman Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Jadi saya akan bacakan lagi di dalam ayat yang ke-10.
Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya, puji Tuhan. Melalui ayat ini Yakobus menyampaikan bahwa hukum Tuhan adalah sebuah kesatuan. Kalau mau taat kepada perintah Tuhan, kita harus mentaati semuanya. Kita harus melakukan semuanya. Tidak boleh pilih-pilih atau mentaati yang satu kemudian mengabaikan yang lainnya. Tidak. Tetapi saat kita menuruti firman Tuhan, perintah firman Tuhan, maka semuanya kita taati, semuanya kita turuti. Saat kita mengabaikan satu saja daripada hukum Tuhan, itu sama saja kita melanggar semua hukum-hukum Tuhan. Demikian juga dengan hukum kasih. Kalau kita mau mentaati hukum kasih, kita mau melakukan kasih dalam kehidupan kita, maka kasih kita harus kita berikan kepada semua orang. Tidak hanya kepada orang-orang yang memiliki kelebihan. Jangan kita praktekkan kasih kita berikan kepada orang-orang yang hanya memiliki kelebihan, kekayaan, penampilan yang baik, kedudukan yang tinggi, tidak. Tapi sama seperti Tuhan yang mengasihi sama rata, yang tanpa membeda-bedakan. Begitupun juga dengan kehidupan kita, mengasihi sesama dan jangan memandang muka. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mau amalkan atau tunjukkan iman kita kepada Yesus dengan hidup tidak memandang muka dengan sesama. Karena kita pengikut Yesus yang hidup berlandaskan kasih, dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang juga mengasihi kehidupan kita tanpa memandang muka. Oleh sebab itu hiduplah dalam kasih dan turutilah semua perintah Tuhan supaya kita tidak menjadi sombong dan menjadi orang yang memandang muka terhadap sesama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat setiap kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan baik dalam setiap kehidupan kami. Dan terlebih khusus boleh kami lakukan Tuhan. Supaya kehidupan kami semakin hari, semakin mempermuliakan nama Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Supaya kehidupan jemaat-jemaat Tuhan boleh bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.